Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila rahim Asy-Syaikh Yaji Hasyim Asy'ari wa ali wa dhurriyyati wa talamidi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta sudi wa ridha fama qulubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat para sahabat-sahabat, para kolega, para adik-adik baik yang hadir secara langsung di majelis ini ataupun yang mengikuti secara daring, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ma'unah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki hari yang ke-13 ini, mudah-mudahan kita semua, para sahabat, para kolega, dan para adik-adik, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, rezeki ingkang luber, barokah, manfaat, dunya lan akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat, kita lanjutkan kajian pada kali ini kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawallahi laula al-ilma ma tadha al-huda walalaha min ghaibil umuri lana rasmun. Fawallahi mongko demi Allah. Ini merupakan bagian dari kalimat qasam. Kalimat qasam itu kalimat sumpah. Ada pakai wallahi, billahi, tallahi, itu merupakan bagian dari kalimat sumpah. Sumpah digunakan untuk memastikan bahwa yang disampaikan itu benar adanya. Qasam atau sumpah juga untuk mentaukidi, memberatkan bahwa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Fawallahi mongko demi Allah, laulah lamun ora ono al ilma ilmu ma tadha mongko ora pertelo, mongko ora jelas, mongko ora padang apa al-huda sebuah pitutuh. Ini disampaikan sahabat Abu Muslim Al-Khawlani dalam nasyidnya, fawallahi laula al-ilma ma tadha al-huda. Bahwa demi Allah, kalaupun tidak ada ilmu, seumpama tidak ada ilmu, maka tidak ada terang, tidak ada sebuah kejelasan, sebuah kondisi yang terang
apal al-huda dituduh. Maksudnya adalah bahwa petunjuk ataupun huda itu tergantung keilmuan. Ini diibaratkan seumpama tidak ada ilmu, maka tidak akan terang, tidak akan menggapai yang namanya petunjuk. Walalaha lan ora terang juga bayane min ghaibil umuri saking barang yang sifatnya ghaib, saking sesuatu yang sifatnya samar. Lana iku lana kedua kita apa rosmun sebuah rumusan. Bahwa ilmu diibaratkan seumpama tidak ada ilmu, itu petunjuk itu tidak akan terwujud. Petunjuk itu tidak akan menjadi terang. Dan sekaligus dengan ilmu ini akan menyimbak, akan membuka sesuatu yang sifatnya samar. Artinya apa, sahabat-sahabat? Artinya apa, para kolega? Bahwa ilmu adalah merupakan kunci untuk menerima petunjuk, dan dengan ilmu seseorang dapat membuka sesuatu yang sifatnya samar. Ada sebuah persoalan, kemudian dikaji, lah yang mengkaji inilah harus orang-orang yang berilmu untuk membuka tabir, membuka sesuatu yang sifatnya masih samar. Maksudnya di situ. Waqala lan dawu sapa Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhu saking Ka'ab ibnu Ahbar. Ada sahabat yang namanya Ka'ab ibnu Ahbar. Kalau kita mendengar dari sahabat Ka'ab ibnu Ahbar, beliau adalah salah satu sahabat yang sering menukilkan, meriwayatkan sesuatu yang sifatnya sejarah, sesuatu yang sifatnya menerangkan terkait risalah ilahiyah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Seperti dalam dibak, sahabat Ka'ab ibnu Ahbar itu pernah menyampaikan, Al-hadisus sani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar. Ada nukilan yang disampaikan sahabat Atha dari sahabat Ka'ab ibnu Ahbar. Ini sama, yang meriwayatkan Ka'ab ibnu Ahbar. Di sana Ka'ab ibnu Ahbar ini sebentar agak di luar konteks. Ini menceritakan sahabat Ka'ab ibnu Ahbar itu pernah menceritakan di dalam salah satu nukilan kitab dibukanya. Qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhilu sunduh. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Seperti ini sahabat
Ka'ab ibnu Ahbar pernah menukilkan, meriwayatkan, qala allamani, mengajarkan ke saya, sopo abi, bapak saya. Abi itu dari kata abun, karena di sini ditambahi dhamir yang menunjukkan kata ke saya. Allamani abi, bapak saya telah mengajarkan, telah memberikan pengajaran kepada kami. Ngulangi, oleh bapak ngulangi at-Taurata, di dalam kitab Taurat. Sahabat Ka'ab ibnu Kahbar ini pernah bercerita, suatu saat bapak saya itu pernah ngulang ke saya terkait kitab Taurat. Semuanya kitab Taurat itu diajarkan kepada kami. Mulai muqaddimah, bab 1, halaman 1, sampai maktum, sampai pungkasan, sampai penutup. Tapi illa sifron wahidan. Tetapi ada satu lampiran yang siji, kana yakhtimuhu wa yudkhilu suddu. Jadi kitab Taurat itu sama bapak saya diajarkan ke saya semuanya kecuali satu. Illa sifron wahidan, kecuali satu lembar yang tidak diajarkan kepada saya. Sahabat-sahabat kolega yang berbahagia. Tidak hanya itu, yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Dan kertas itu ibaratnya dikelet, wa yudkhiluhu, dan bapak saya memasukkan kertas itu as-sunduqa, di dalam peti. Satu kertas, satu lembar, satu lampir tidak diajarkan oleh bapak saya. Tidak hanya itu, lampiran itu dikelet, dilem, yakhtimuhu, itu maksudnya dilem, wa yadkhuluhu, dan dimasukkan as-sunduqa di dalam peti. Hanya satu lampiran, dilipat, kemudian dimasukkan di dalam kotak, di dalam peti, kemudian dikunci. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Falamma mata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyyun akhir zaman. Subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina. Falamma mata semangsane mongko semangsane pun mati. Sapa abi bapak saya, fatahtuhu, maka dengan sepot jantung, dengan dredeg, dengan rasa takut yang hebat, fatahtuhu, saya buka peti itu. Kemudian saya baca lampiran itu. Fa'idan fihi, di dalam keterangan, di dalam lampiran tersebut, nabiun, suatu saat nanti bakal muncul sosok seorang nabi, akhir zaman, di akhir zaman nanti akan muncul sosok nabi dengan identitas, dengan ciri mauliduhu di Makkah, yang kelahirannya di kota Mekah.
dengan ciri khas Nabi itu diterangkan dalam lampiran satu lampiran itu, Nabi itu akan muncul yang dengan ciri kelahirannya di kota Mekah. Tepatnya kalau Bapak sahabat-sahabat para kolega mencermati, itu dari tempat sa'i di Bukit Safa dan Marwah itu berjalan ke timur itu sekitar 300 meter, itu ada bangunan. Dulu itu merupakan rumah dari kakek dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, tepatnya di rumah kakeknya. Dari tempat sa'i itu ke timur, itu ada bangunan. Dulu itu merupakan rumah kediaman dari kakeknya, yang sekarang saat ini dirombak oleh pemerintahan Arab Saudi, dijadikan maktabah, dijadikan perpustakaan. Disitulah tempat kelahiran Kanjeng Nabi, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau di tahun Masehi, kalau tidak salah, tanggal 20 April, itu kelahiran Kanjeng Nabi. Mauliduhu bi Makkah, tempat kelahirannya di kota Mekah. Kemudian cirinya wa hijratuhu bil Madinah, dan nanti akan hijrah di kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan wilayah persebaran kekuasaan orang Islam sampai di negeri Syam. Wa sultanuhu bisyam yaqusu sa'rahu wa yattaziru yakunu khairal anbiya. Beliau adalah sosok sebaik-baik nabi, khairul anbiya. Dikatakan juga asyrafil mursalin, semulia-mulia utusan. Tapi ada satu ungkapan yang di dalam lampiran itu, wa ummatuhu khairul umam, bahwa umatnya adalah sebaik-baik umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi alhamdulillah kita bagian dari umat Kanjeng Nabi yang diterangkan dalam nukilan sahabat Ka'ab ibn Ahbar bahwa umat Kanjeng Nabi adalah khairul umam, sebaik-baik umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi. Wa qala lan ngendika sapa Ka'ab ibn Ahbar, radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah. Lau anna sawab majlisil ulama, seumpama seseorang mengetahui pahala ganjarane orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, saumpama dijelaskan terkait pahalane, terkait ganjarane orang yang hadir di majelis ulama, di majelis ilmu, maksudnya seperti itu. Lau anna sawaba majlisil ulama, lamun yento ganjarane majelis ulama bada iku pertelo linnasi kedue menungso. Liaktatalu alaihi hatta yatruk kuludhi imarah. Jadi seumpama orang itu dijelaskan secara gamblang dan mengetahui secara gamblang, seumpama lau anna sawaba majelis ulama, mengetahui secara gamblang pahalanya, hikmahnya orang yang hadir di majelis ilmu, maka liaktatalu, maka orang itu akan saling membunuh alaihi ing atase
sawab majlisil ulama. Jadi seumpama ada orang mengetahui begitu dahsyatnya pahalanya majelis ilmu, begitu dahsyatnya kita duduk di majelis ulama, maka kita akan saling membunuh, saling berdempetan, seperti itu. Liak tatalu bisa diartikan gontok-gontokan untuk mendekat ke majelis ulama. Hatta yatruk, sehingga ninggal kullu di imaratin, setiap-tiap penguasa, imaratahu. Jadi diibaratkan sampai seorang penguasa ketika mengetahui sawaba majlisil ulama, itu mereka akan menanggalkan kekuasaannya. Hatta yatruk kuludhi imaratun imaratahu, akan menanggalkan atau akan melepaskan kekuasaannya. Wa kuludhi suqin suqahu. Begitu juga seorang pedagang, seseorang yang punya lapak, kalau mengetahui secara jelas sawaba majlisil ulama, ganjarane hikmah berkumpul dengan ulama, ganjarane menghadiri majelis ulama, ibarat orang yang pedagang selaris apapun akan meninggal, yatruk bi suqin wa suqahu, akan meninggalkan pasar itu, akan meninggalkan lapaknya itu. Kalau orang itu benar-benar mengetahui sawaba majlisil ulama. Kemudian dilanjutkan, wa qala ba'dus salafi khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Wa sapa ba'dus salafi, sebagian ulama maksudnya salaf di sini maksudnya ulama yang dahulu. Wa qala lan dawu sapa ba'dus salafi, sebagian ulama oleh matur khairul mawahibi, utawi saapi-apike pemberian, utawi saapi-apike kanugrahan iku al-aqlu, akal untuk berpikir. Jadi sebaik-baik pemberian, sebaik-baik anugerah adalah akal. Karena apa? Karena akal merupakan pembeda antara manusia dengan hewan. Dengan akal orang akan berpikir. Dengan akal orang bisa merenung. Dengan akal orang bisa merencanakan masa depannya. Dengan akal orang itu akan melakukan hal-hal yang sifatnya selalu positif. Dengan akal. Jadi khairul mawahibi utawi api-api kanugrahan, api-api pemberian iku al-aqlu, akal, wa syarrul masaibi, lan utawi olone musibah iku al-jahlu, bodoh. Jadi kebalikane, jadi sejelek-jelek musibah itu adalah kebodohan. Saeleleke cobaan yaitu kebodohan. Al-jahlu, bodoh. Makanya
setiap orang tua pasti menginginkan anak keturunannya menjadi orang-orang yang pinter, pandai, dan beruntung, dan ngerti. Artinya apa? Ini merupakan merupakan fondasi yang utama untuk melangkah kehidupan ini seseorang anak. Harus ngaji, harus belajar dan belajar. Tidak ada batasan. Ibaratnya ada sebuah nukilan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma, goleo ilmu sira kabeh minal mahdi, dari susu, dari pangkuan susu ibu, minal mahdi, bisa juga kelahiran, lahir pojok, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Itu mengungkapkan akan pentingnya sebuah ilmu, sebuah pengertian bahwa ilmu itu merupakan fondasi utama seseorang. Makanya di sini dijelaskan wasyarril masaibi al-jahl. Dan sejelek-jelek musibah adalah kebodohan. Naudzubillah min dzalik. Baiklah sahabat, mudah-mudahan kita selalu tergolong orang-orang yang pecinta ilmu dan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada siapapun, untuk saling muhasabah, saling mengingatkan. Dan mudah-mudahan kita selalu dijadikan Allah sebagai abdan syakura dan dijadikan bagian dari alimun abid. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan di besok. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.